Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kedermawanan adalah menyucikan jiwa dan menambah keberkahan. Kita akan membahas surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 tentang infak di jalan Allah. Sebelumnya akan kami bacakan surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Kami minta para siswa untuk menyimak dan memperhatikan bacaan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la miskin. Terjemah Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Ayat 15. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ayat 16. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Pada ayat 17. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Ayat 18. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Adapun arti mufradat, fa'amma artinya adalah maka adapun, mabtalahu mengujinya dengan kesenangan, fa'akramahu lalu dia memuliakan dengan harta, wa na'amahu dan memberinya nikmat, akraman dia telah memuliakan aku, faqadara lalu dia menyempitkan, ahanan dia telah menghinakan aku, tukrimuna
kalian memuliakan. Tahadduna, kalian saling menganjurkan. Ta'ami, memberikan makan. Penjelasan ayat. Pada ayat 15 dijelaskan bahwa ayat ini menyatakan bahwa Allah menguji manusia dengan kemuliaan dan berbagai nikmatnya, seperti kekuasaan dan kekayaan. Orang yang kafir dan durhaka akan memandang hal itu sebagai tanda bahwa Allah menyayangi mereka. Ayat 16. Sebaliknya, bila Allah menguji mereka dengan cara membatasi rizki, mereka menyangka bahwa Allah telah membenci mereka. Pandangan itu tidak benar, karena Allah memberi siapa yang disukainya atau tidak memberi siapa yang tidak disukainya. Allah ingin menguji manusia, dan karena itu Ia menghendaki agar manusia itu selalu patuh padanya, baik dalam keadaan berkecukupan maupun kekurangan. Bila Allah memberi, maka manusia yang diberi harus bersyukur, dan bila Ia tidak memberi, manusia harus bersabar. Penjelasan ayat 17. Akan tetapi banyak manusia yang ingkar. Mereka tidak mensyukuri nikmat yang diberikan kepadanya. Bersyukur adalah mengucapkan kata-kata syukur dan menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang memberinya. Salah satu ketentuannya adalah bahwa orang yang diberi kelebihan rezeki harus memperhatikan mereka yang berkekurangan. Di antara mereka adalah anak-anak yatim. Anak yatim perlu diasuh sampai dewasa. Manusia yang ingkar dan tak mau bersyukur tidak mau memperhatikan pengasuhan anak-anak yatim itu. Pada ayat 18, di samping itu, mereka tidak menaruh kasihan pada penderitaan orang miskin. Jangankan untuk melepaskan mereka dari kemiskinan, membantu mencukupkan kebutuhan pokok mereka saja, mereka tidak ada perhatian. Kesimpulan, 1. Bila Allah memberikan nikmatnya kepada manusia, hal itu belum tentu menandakan bahwa Allah sayang kepada mereka, atau sebaliknya, karena itu merupakan ujian dari Allah. Di samping itu, Allah memberi nikmat kepada siapa yang dikehendakinya dan tidak memberi siapa yang tidak dikehendakinya. Orang yang diberi harus bersyukur, dan orang yang tidak diberi perlu bersabar. Kesimpulan yang kedua, bahwa orang yang disayangi Allah adalah orang yang mencari nikmat Allah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskannya, dan kemudian tidak lupa membayar kewajibannya, misalnya zakat, dan membantu orang lain dengan nikmat yang diterimanya itu. Kesimpulan yang ketiga, orang yang tidak disayangi Allah adalah orang yang memperoleh harta secara tidak halal dan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak dikehendakinya dan tidak mau membantu orang lain. Para siswa, pembahasan atau perintah tentang infak dan sedekah juga dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 254 dan Al-Baqarah ayat 261. Sebelumnya, marilah kita baca surah Al-Baqarah ayat 254 berikut ini.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari sebagian rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Tentang arti kata, anfiqu berarti berinfaklah atau bersedekahlah kalian. Mimma dari apa, ayyatiyah akan datang, bay'un jual beli, khullatun persahabatan, syafa'atun syafaat atau pertolongan. Di samping itu, infak dan sedekah juga dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Marilah kita simak, kita perhatikan, kita baca ayat berikut ini. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Tentang arti kata, mathalun berarti perumpamaan, yunfiquna menafkahkan, amwalahum harta-harta mereka, habbatin sebutir biji, ambatat menumbuhkan, sab'a sanabila 7 tangkai, mi'atu 100, yudha'ifu melipat gandakan, yasha Dia berkehendak, wasi'un maha luas. Menganalisis surah Al-Baqarah ayat 254 dan Al-Baqarah ayat 261. Bahwa dalam surah tersebut menjelaskan tentang 1. Perintah untuk bersedekah. 2. Pentingnya sedekah bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. 3. Perumpamaan bersedekah dengan sebuah biji tanaman. Mengenai tujuan, di dalam surah Al-Baqarah ayat
254 dan 261. 1. Agar bersedekah dari sebagian rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Supaya umat manusia memiliki jiwa sosial yang tinggi. 3. Menyadarkan manusia bahwa rizki itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri. Pentingnya bersedekah. 1. Manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu perlu adanya saling tolong-menolong. Sedekah adalah salah satu solusi untuk mengembangkan jiwa sosial. 2. Di samping sedekah itu perintah syariat Islam juga menjadi alat untuk mensejahterakan masyarakat. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan bersedekah itu seperti sebuah biji tanaman yang jika ditanam akan menghasilkan buah yang sangat banyak. 4. Sedekah dibagi dua macam. Yang pertama, sedekah wajib yaitu zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Yang kedua, zakat sunat yaitu zakat selain yang wajib. Para siswa, demikian tadi pembahasan kita tentang materi infak di jalan Allah dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.